Baba dan rekan tim wisata malam. Kali ini kedatangan kita ke sini dengan undangan salah satu narasumber yang menyarankan kepada kita untuk menelusuri atau makom-makom yang belum diketahui di mana titiknya berada. Saya dan rekan tim wisata malam berkesempatan datang ke sini untuk menelusuri. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menemukan di mana titik makom tersebut. Saya bersama tim sangat berbahagia diberikan kesempatan datang ke tempat ini dengan tujuan bisa untuk kita menemukan di mana titik makom agar semua orang yang tidak tahu tentang makom bisa mengirimkan doa dan bisa menjaga makam tersebut. Sebelumnya saya panggilkan dulu narasumber kita. Silakan Kang. Dengan Kang siapa Kang? Kang Marpudin. Kang Marpudin ya. Kang Marpudin ini salah seorang narasumber yang sedikit tahu tentang tempat ini, khususnya penilasan yang mungkin ada di sini, tapi beliau itu belum tahu di mana lokasi tersebut. Saya akan tanya penilasan siapa dan apa dan di mana kira-kira letak penilasan itu berada. Kita tanya aja langsung ya, Pak. Kalau boleh tahu di sini penilasan atau makom siapa dan apa yang ada selalu di sini? Langsung aja Pak. Namanya kalau setahu saya ya yang namanya Kamera aja Pak. makom itu Mahbureng. Nggak tahu siapa nama asli sebetulnya, nggak tahu. Cuma yang kakek saya bilang di situ Mahbureng katanya. Bagian petilasannya itu dulu katanya ada seperti tembok gitu, kayak tinggi lah gitu. Cuma nggak tahu sekarang kan udah tergerus yang namanya pembangunan ini gitu kan. Pembangunan ya di sekitar daerah sini lah ya. Ini kayak gitulah. Jadi menurut si Bapak ini makom tersebut disebut dengan makom Mbah Bureng. Beliau aja tidak tahu makom tersebut nama aslinya siapa. Mungkin julukannya Mbah Bureng. Kita tanya lagi sama Bapak ini. Bapak asli orang sini Pak? Ya. Di tempat ini kalau boleh tahu sedikit, namanya di suatu tempat ada hal-hal yang lain mungkin yang belum bisa kita terima dengan akal sehat. Contohnya seperti hal-hal goib. Apakah hal goib itu pernah ada atau pernah melihat atau pernah ada orang yang menyaksikan di tempat ini? Ada sebuah kejadian ya dulu ya. Di sini itu katanya yang dulu kan di sini banyak teman-teman saya pernah melihat sesosok orang tinggi besar kayak gitulah. Yang kedua itu ada penampakan seperti harimau kayak gitu. Jadi dulu di sini seperti yang Bapak dikatakan tadi, ada kejadian yang menimpa rekan-rekannya, terus ada melihat sesosok makhluk tinggi besar. Kita nggak tahu dan Bapak pun nggak tahu apa itu makhluk itu dan sesosok harimau. Mudah-mudahan rasa ingin tahu kita dalam penelusuran ini bisa terungkap. Mungkin Bapak dan saya dan rekan tim wisata malam bisa menelusuri di mana titik-titik tersebut agar kita yang tidak tahu dan Bapak yang tidak tahu dan orang-orang sekitar sini yang tidak tahu bisa untuk mengirimkan doa. Bukan begitu Pak? Iya. Jadi keinginan Bapak itu hanya ingin mencari di mana titik makom tersebut agar masyarakat termasuk Bapak sendiri bisa mengirimkan doa dan
setidaknya bisa membatasi itu makom agar masyarakat di sekitar ada etika untuk menjaga makam tersebut, bukan begitu Pak? Iya Pak, sebetulnya saya dari dulu ingin tahu di mana letak yang aslinya makom yang namanya Makbureng itu, saya ingin tahu. Nah sekarang mungkin kalau misalkan sekarang ada yang nunjukin, banyak terima kasih gitu, karena untuk merawat si makom tersebut kayak gitu lah. Ya mudah-mudahan kita Bapak berdoa sama-sama atas seizin Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa diberikan petunjuk dan bisa menemukan titik di mana makom tersebut agar kita bisa mengirimkan doa kepada makom yang dikatakan Bagurung itu Babureng tersebut. Ya. Pemirsa, mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan yang ada di sekitar sini untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang rasa ingin tahu dengan bertujuan silaturahmi kepada yang pernah dulu ada di sini. Jangan kemana-mana, kita ikuti di penelusuran selanjutnya. Sekarang mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya dan rekan tim bisa berkomunikasi dengan yang ada di sini. Saya sekaligus untuk menjadi mediator di sini, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang jadi keinginan teman-teman dan narasumber kita di sini. Assalamualaikum. Bah. Assalamualaikum. Kopi jangan kopi.
Tah enak kuring lah. Bisa bener nah. Iya lain. Mama di mana? Pergi dari dulu. Ayeuna kudu kumaha ya kuring sangkan masyarakatnya mah ieu yen di dieu teh aya makam Abah. Dan itu seperti silaturahmi sama Abah. Paham? Jadi yang lain supaya anu lain bah, anu lain supaya nyaho bahkan di dieu teh aya makam kolot baheula ari kuring sorangan nyaho kolot kuring tapi nu lain mah nyaho kudu kumaha carana gitu kan. Hati Mbak, kunci. Berat, Mbak. Ada. Duduk. Biar saya bantu nanti. Ya, tenang, Mbak. Duduk aja. Biar nanti saya bantu. Duduk lagi, Mbak. Handset ya. Abah di situ biar silaturahmi sama Karohun, Abah juga sama Unjuk. Abah biar saya urusan yang lain. Abah duduk aja. Biar itu jadi urusan saya. Kang tanya dia. Singras ya. Ayo kirim bantuan kirim eta. Udah itu jadi urusan saya. Udah, Abah lanjutin. Jadi kudu kumaha ya ayeuna kuring. Terus heula atuh berapa? Gak apa-apa. Hargaan aing gitu. Kala. Aing beres kala. Jadi enak Dia nyala lincir mau dia. Kamu aing ya di. Saya langung ka aing. Udah Pak, duduk aja Bapak dia. Apa lanjutin komunikasi sama Unjuk Abah? Itu urusan saya sama Bapak. Silakan Pak. Lanjutkan aja ngobrolnya. Kala. Cicing kala. Syahadat dulu Pak, biar tenang. Mulai. Oke, terus.
Cang, ketemuan teh enak, Jang. Nuhun Jangnya. Jang, Iya, iya Pak. nuhunnya. Alhamdulillah, Jang. Aduh, karak. Hirup Abah caraan kieu Gusti nu agung. Nuhun ieu pisan, Jang. Nuhun pisan, Jangnya. Terus nyangan Abah di dieu. Can aya, Jang. Abah model kieu hirup teh. Jang hiji-hiji nantinya jelema nu nyangan Abah. Bara degong, batu di Jang kabeh. Jang. Iya Pak. Jadi aja jangan keguban Apa? nuhun ya pisan keset sing gede pilih panjang umur Jang ya hirup teh Jang pilih musabah Jang aduh nuhun ya Jang kesetnya itu cara manusia saya tidak ada di dunia apa-apa pada negara asik sia Ini hampura ini udah siapa gongkak batu roge tuh kayaknya angan ke alam kubur benar sia hirup dengan gitu gitu rahasia ku baturnya era batur mati mana-mana kan dia tanya angan ke aing nari sia kan cedok di dia ngapoe ini ke aing teh nyamat asan atau Nah, enak kuring kudu kumaha atuh Pak ye nya. Pamerenan ari kuring jenisnya, tapi kan bagi warga masyarakat terutama lingkungan di dia teh nyarana honah kudu kumaha kuring ya gitu kan. Naon supaya sangkan masyarakat di dia nyaho gitu. Dibikin apa tadi? Dibikin Bejeung anu ngaran asli Abah teh saha? Kurang badan kurang itu sebagainya cuma jadi badan jadi bener didinya anu disebutkan makomna eta teh eta bener jadi lah tuh ngeliat seri siapa sudah tidak pakai ciri gue gitu banyak sih sama. soalnya nih alangan dari yang orang teh kan siapa gitu jadi kuring teh hayang introspeksi diri namun ibadah sih sing balen nela Arab sih introspeksi diri ku ibadah mah kayak jalan serangan sia ulah ngomong aing kudu kumaha tapi sia ibadah heula sing bener kabeneran mah kan nuturkeun lamun sia ibadah geus bener ngarti teu aing ngomong geus kitu we ulah loba teh pertanyaan dia karunya budak kita tadi mangan aing ngan mesen sakitu wae sia nu kadarieu kabeh sing aleucreuk we ibadahna ku aing didoakeun ti dieu sia ulah sok mikir macam-macam ulah budak-budak nu lain milik sia dia budak geus beurateun kita tadi tangan aing sia bisa nyarah mah ngagawekeun budak ieu teh budak ieu teh kurang kumaha ikhlasna ka saririya dan sia karari itu goblok jadi jelema teh geus karunya ieu budak teh tada deui nahan aing arek kitu heula assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hasil mediumisasi saya sendiri tadi yang sebagai mediator, sekarang
kita panggil narasumber kita untuk mensinkronkan apakah benar dari hasil mediamisasi kita tadi ada kesamaan antara cerita di tempat ini dengan hasil yang kita dapat tadi dengan narasumber. Silakan Pak. Dari hasil mediumisasi tadi sendiri kita dapat petunjuk bagaimana, terus siapa saja, makhluk apa aja yang hingga datang ke sini, apakah benar ciri-ciri dan keberadaannya seperti itu Pak? Ya, menurut mediasi tadi benar apa yang diperagakan oleh mediator ya. Iya, ya, mediator itu emang benar kayak gitulah. Seperti tadi kata tim ada karuhun atau orang yang meninggal di makom tersebut ditanya dan tidak bisa menyebutkan nama. Apakah itu benar Pak? Ya benar, dari dulu saya mencari nama yang nama asli Pak Burang itu siapa, dari dulu saya cari-cari tapi sampai sekarang nggak mengasih namanya itu. Jadi ada kesamaan antara tadi mediumisasi saya yang hadir dengan rasa tahu Bapak tentang cerita dari orang tua atau leluhur Bapak begitu? Ya kayak gitulah, mediasi sama mediator itu betul sama. Saya dari dulu setahu saya kayak gitu, nggak mengasih nama, dari dulu juga nggak mengasih nama, ya tidak mengutarakan nama aslinya. Tadi saya kata tim ada sosok lain yang hadir di sini, bukan hanya karuhun tetapi ada sejenis siluman ular, mungkin tepatnya seperti itu. Terus ada seperti yang sosok galak sekali di sini. Apakah sosok tersebut pernah ada seseorang atau Bapak sendiri yang pernah melihat atau menyaksikan, atau sekedar hanya isu yang ada di tempat ini aja Pak? Saya pernah menyaksikan seperti kayak gerak-gerak monyet, harimau itu betul. Kayak gitu lah. Ular ya. Dulu kayak gitu. Dulu kan waktu ada pembangunan gitu kan, kayak gitu. Nah, ada pembangunan kayak gitu. Marah-marahnya emang betul sama dari dulu gitu. Orang tua itu marah. Jadi kesimpulannya gini, mungkin menurut saya dan tim kita melupakan suatu tempat yang namanya makom, di mana makom tersebut seiring mungkin waktu makom tersebut tidak adanya tanda, jadi menyulitkan bagi warga atau masyarakat, bahkan keluarga cucut keturunan orang yang meninggal tersebut agak sulit menuju akses, yang hanya ingin mendoakan pun susah. Bukan begitu Pak? Iya benar, karena kan tidak ada Tanda ya, tanda seperti yang batu nisan kayak apa, kalau misalkan tugu nggak ada kan. Jadi saya pribadi yang sebagai cucunya, sebagai cicit, nggak tahu yang letak sebetulnya di mana gitu. Tolong misalkan ada seperti ting kayak gini, tolong unjukin, toh kalau emang bisa diunjukin kayak gitulah. Yang posisinya yang tepatnya di mana, posisinya di mana itu saya mau tahu. Karena kan selama ini saya juga berpuluh-puluh tahun hidup di sini nggak pernah tahu yang aslinya makom itu di mana gitu. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sama Bapak narasumber diberikan kemudahan untuk menemukan di mana titik makom tersebut, dan agar lebih mudah menjembatani kepada beliau, mungkin keluarga besar beliau, untuk berjarah atau bersilaturahmi, untuk mendoakan agar bisa lebih tepat pada tempatnya. Bukan begitu Pak? Iya sebetulnya lebih tepat kalau misalkan udah ada yang namanya tugu, seperti tugu kayak gitu, ciri lah kalau dibilang orang Sunda itu ciri seperti batu nisan kayak gitu. Jadi lebih
enak langsung kalau misalkan nggak mencari-cari yang namanya makom ini di sini, makom ini. Jadi kan kalau misalkan udah ada ini namanya ini pasti langsung ke sana kayak gitu. Ya mungkin tugas kita agak sedikit sulit karena mungkin tidak ada ciri khusus di makom tersebut. Mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kru-kru kita mudah-mudahan bisa menemukan di mana letak makom ini sama-sama. Dengan kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mudah-mudahan diberikan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi kita dan tim dengan Bapak sudah menelusuri dan kemungkinan kita sudah menemukan di mana titik-titik yang diyakini itu adalah makom dari Karuhun, dan kita mensinkronkan dengan ilamat yang didapat oleh Bapak sekaligus mungkin cicit dari Karuhun tersebut. Kita tanya langsung aja, Pak, kira-kiranya makom yang kita yakini itu adalah titik makom Karuhun Bapak, apakah Bapak sebelumnya punya gambaran atau petunjuk bahwa ada kesamaan antara ilamat Bapak dengan apa yang kita dapat dari petunjuk yang kita dapat? Menurut saya ada kesamaan ya. Dulu saya mendapat titik makom itu dari isyarat gitu ya. Kalau orang Sunda dari isyarat, dari ilapat ya kayaknya di situ gitu kan. Tapi kan saya juga lebih penasaran apalagi kalau ditunjukin kayak gitu kan. Nah sekarang saya banyak terima kasih ada yang nunjukin makomnya yang aslinya di sini gitu, kayak gitulah. Seperti itu. Jadi gini, alhamdulillah kita tim dan narasumber sudah menemukan, mudah-mudahan ini jadi penjembatan bagi keluarga narasumber untuk bersiraturahim kepada makom, karena dengan menemukan makom itu kita bisa lebih mendoakan kepada Karuhun, karena tanpa Karuhun kita mungkin tidak ada di sini dan tidak ada sampai sekarang ini. Alhamdulillah kita dan tim bisa menjembatani Bapak narasumber demi kebaikan keluarga dan semuanya. Untuk kedepannya mungkin Bapak narasumber bisa memberikan ciri khusus kepada makam, entah itu akan diberi nisan untuk menjadi patokan bahwa di situ terletak sebuah makom Karuhun. Bukan begitu, Pak? Ya seperti itulah. Kalau misalkan udah apa yang namanya itu cirinya itu udah ada, mungkin orang akan menghargai, terutama keluarga saya pribadi. Jadi istilahnya kalau misalkan mau ziarah itu tinggal langsung masuk ke tempat, nggak cari-cari dulu kayak gitulah. Ya mungkin hari ini cukup sampai di sini penelusuran kita di sini. Saya Andri Baba dan rekan tim wisata malam, maaf mohon ada salah kata. Saya berterima kasih kepada narasumber telah memberikan kesempatan untuk kita hadir ke sini sekaligus menyembatani. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak narasumber yang sudah mengundang kita di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Banyak terima kasih ya untuk Alhamdulillah. penelusuran wisata malam. Banyak nama titik apa namanya itu sebuah makom. Saya banyak terima kasih kepada tim. Semoga tim ini berhasil dan jaya selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.